Yesus sendiri, bukan oleh saya. Tadi saya sudah berikan ayat 2 Petrus 2 ayat 1. Pengajaran Yesus itu adalah pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan menebus manusia. Salah satu buktinya jelas bahwa kemarin Nanda sedang mengambil ayatnya, lalu Nanda membahas ayatnya itu sendiri. Yesus mengambil cawan dan mengatakan bahwa inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk penebusan dosamu. Sejak kapan Islam mengajarkan penebusan dosa oleh darah? Jadi kalau Nandar mau tinggal memaksakan bahwa Yesus mengajarkan Islam, berarti Nandar harus menerima konsekuensi seperti yang Yohanes 14 ayat 26 katakan. Muhammad itu bukan diutus oleh Tuhan, oleh Allah, tetapi oleh Yesus. Kan ayatnya jelas, tetapi penghibur itu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu mengingatkan apa yang diajarkan Yesus, perjamuan kudus, baptisan. Jadi waktunya di mana nih Bang? Waktunya mana? Lanjut saya ke manual. Bentar handphone saya kristat. Lanjut aja sampai 58 kok. Lanjut aja. Amanah kok lagi puasa, amanah. Lanjut aja. Jadi sangat jelas bahwa Nandar hanya mengambil satu ayat berasumsi, mengambil satu ayat lalu berupaya untuk mengasumsi satu isi Alkitab. Itu sangat tidak bisa diterima kalau kita memakai ilmu logika. Sudah sangat jelas ayat 26 membantah apa yang Nandar katakan, asumsikan di ayat 27. Pasal yang sama, kitab yang sama. Ya itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Sebentar Mas Nandar, saya lagi ada maintenance. Kita tunggu dulu Mojat ya, waktu timernya biar enak ya Bang Moto. Ini teman-teman Kristen atau teman-teman Muslim mohon maaf ya, tidak saya naikkan, biar kondusif. Jadi ini kita sedang hak to hak antara Mojat dengan saya. Hak to hak itu 1 lawan 1. Adapun Bang Moto kenapa dinaikkan? Karena untuk membantu kami timer ya. Ayo tap-tap layar nih, ada peringatan lagi. Ini diskusi santun loh, padahal ada peringatan lagi ya Allah. Padahal aku loh nggak ngomong nggak menghujat, Mojat juga nggak menghujat. Aku loh nggak menghujat. Nah, di report terus heran. Teman-teman, tap-tap layar itu gratis kok. Ya, saya nggak minta singa, saya nggak minta paus, cuma minta tap-tap layar aja. Tek 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 tek. Orang nggak menghujat, masa ini wajah jelas, gigi jelas, hidung jelas, alamat jelas, pernah dilaporin ke Jakarta Selatan. Saya tidak takut karena saya menerima mengatakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan data dan literasi tentunya ya. Jelas muka nih. Kita nunggu Bang Moto apa namanya itu timernya ya teman-teman ya. Jadi sorry, mute. Silakan Mas Nandar untuk deklarasi silakan. Baik. Jadi begini teman-teman ya, tidak ada satu orang Kristen di muka bumi yang sanggup membantah argumentasi saya bahwa Yesus Islam, bahwa Yesus mewasiatkan Islam. Bahkan data dari Yahudi ya, data dari Yahudi pun mengamini, mengiyakan. Contoh Sefaria nih ya teman-teman ya, ini teman-teman bisa cek kok. Sefaria ya, di Sefaria ini Sefaria Clean Dictionary Islam ya, Islam bla bla bla, Islam ini bahasa Inggris ya, on celeb on God bla 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 bla. Tuh akar kata dari Islam itu sin lamet mem sofit ya, Islam in by Cedel and ini nih mengakui bahwa Yohanes pasal 14 ayat 27 merujuk kepada Islam. Kalau yang ngomong saya, Anda boleh tidak percaya. Ini yang ngomong Sefaria ini, orang Yahudi. Makanya saya himbau para pendeta, daripada Anda ini lebih baik belajar bahasa Ibrani. Kalau Anda tekor harus membayar belajar Ibrani kepada saya ajarin gratis. Nah teman-teman lihat ini ya. Islam. Nah Islam berasal dari kata asyalmu, artinya damai saudara. Kedamaian ya. Apakah Islam juga bermakna itu sejahtera? Ada.
Islam bermakna sejahtera, ya. Nah, ini Islam berasal dari shalom. Nih, ini sama nih. Sin, lam, alef, mem, ya, shalom. Soresnya, akar katanya sin, lam, mim, sama dengan bahasa Ibrani yang sudah saya tunjukkan. Salam berarti, Islam berasal dari salam yang bermakna sejahtera. Dalilnya ada, Quran surat Maryam ayat 47. Jadi makanya begini, tidak semata-mata saya mengatakan tidak ada orang Kristen yang sanggup membantah argumentasi saya, semata-mata agar teman-teman Kristen berpikir bahwa Yesus itu memang mewartakan Islam, bukan Kristen. Kalau Yesus bukan mewartakan Islam, lalu di mana Yesus mewartakan Kristen? Sedangkan Yesus mewartakan Islam jelas. Yohanes pasal 14:27. Bahkan literasi Yahudi membenarkan apa yang saya nyatakan. Kamus mereka, literasi mereka membenarkan bahwa yang diajarkan Yesus itu Islam, bukan Kristen. Kristen itu diajarkan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Bahkan produk yang memberikan nama Kristen itu adalah orang-orang kafir di Antioquia. Harusnya Mojat jangan lari kemana, ke sana kemari Mojat. Fokus saja, buktikan bahwa Yesus itu Kristen. Buktikan kalau Yesus itu bukan Muslim. Dari tadi Bang Mojat belum mampu membuktikan bahwa Yesus Kristen. Ingat, hati-hati, yang di bawah akan terguncang Bang Mojat kalau Anda salah menyampaikan. Terima kasih. Silakan Bang Mojat, 3 menitnya untuk penyanggahan atau narasinya. Silakan Bang Mojat. Bang Mojat, monitor. Bang Mojat. Aduh, Bang Mojat. Bakar rokok. Lagi bakar rokok. Bakar rokok biasanya cari inspirasi. Iya, Bang Moto, kalau orang sudah mentok biasanya ngerokok. Aku pengen dapat inspirasi, ngerokok dulu. Iya, kamu baru melawan saya sudah kehilangan inspirasi. Minta Roh Kudus, katanya pembimbing kamu, malah ngerokok kamu. Pantesan. Oke, saya langsung aja ya. Pantesan rokok saya hilang kamu rupanya. Oke, waktunya dijalankan. Jadi saya rasa bahwa Nandar mau tinggal mutar-mutar di situ. Tadi sudah saya katakan dengan sangat jelas, kata shalom itu digunakan di bangsa Yahudi itu berbagai kata salam. Nah, kalau misalkan Nandar tetap mau ngotot bahwa shalom artinya Islam, berarti kata yang tadi saya bawa itu berarti bermakna bahwa Islam mati. Gitu. Alaf shalom, Islam mati, Islam meninggal. Anda harus menerima hal itu, Nandar, karena Anda mencocokmologi bahwa shalom adalah Islam. Berarti Shabbat Shalom Islam Sabtu, Alaf Shalom Islam meninggal. Wah, Islam meninggal dong kalau gitu. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa ayat yang kuberikan 2 Petrus 2 ayat 1 itu dari murid Yesus sendiri. Bukan dari orang yang hidup ratusan bahkan ribuan tahun sesudah Yesus. Dia adalah orang yang mendapat pengajaran langsung dari Yesus. Justru dia mengatakan dengan sangat jelas bahwa pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu itu adalah mereka yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Itu kata itu keluar dari orang yang Yesus ajar langsung, Nandar. Anda mau bantah di mana lagi? Anda tinggal muter-muter, tidak ada Kristennya. Apa aku sudah bantah dari tadi? Dan saya bantah dari perkataan Yesus sendiri dan perkataan murid Yesus sendiri, bukan asumsi atau tafsir orang. Kan sudah saya katakan di Yohanes 16, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus, diutus dalam namaku. Lalu begini, Nandar, kalau Yesus memang mengajarkan Islam, dalam Alkitab ada beberapa ayat Yesus mengajarkan begini, mintalah dalam namaku, berdoalah dalam namaku. Apakah Islam mengajarkan berdoa dalam nama Nabi Isa? Kan tidak. Yesus mengajarkan bahwa di surga, ini perkataan Yesus juga, di surga ada 3 memberi saksi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu perkataan Yesus, bukan perkataan saya loh. Yesus mengajarkan, yang kemarin kalian nimbrung ketika saya turun, kan jelas Yesus mengatakan pada hari kebangkitan orang hidup seperti malaikat di surga.
Seperti malaikat di surga. Jadi malaikat di surga itu dari zaman penciptaan sampai akhir zaman kapanpun tidak ada kawin mengawin. Itu kan pertanyaan orang Farisi bahwa ada seorang wanita, dia punya suami ada berapa itu. Lalu ketika nanti akhir zaman dia dibangkitkan di surga tuh dia dari antara beberapa suaminya itu siapa yang jadi suaminya di sana. Itu kan sudah bicara bahwa dalam kehidupan dalam kerajaan surga bukan baru dibangkitkan. Lalu Yesus mengatakan dengan sangat jelas, pada hari kebangkitan hidup seperti malaikat di surga, tidak ada kawin mengawin. Karena memang malaikat itu di surga itu tidak ada kawin mengawin. Jadi sudah sangat jelas bahwa perkataan-perkataan yang Anda ini waktu saya habis silakan dilanjut Bang Nandar. Aduh, Silakan Mas Mojat. Nandar. Iya, nggak ada data kamu, Mojat. Ini persis Nobita ya guys ya. Ini memang aku ngefans sama Nobita nih. Iya, bagus ya. Cuma kalau Nobita putih, aku hitam ini. Ntar, Mojat. Ini data loh. Ini oke, dimulai ya. Ini data dari Yahudi loh, teman-teman ya. Data dari Yahudi. Ya, Islam submitting oneself to God, surrendered obedience. Islam itu akar katanya sin, lamet, mem, ya. Islam in my channel. Aduh, aku nggak bisa bahasa Inggris masalah di sini ya. Oke, jadi gini, kita lihat di sini Mojat, ya, bahwa definisi Islam itu berasal dari kata shalom. Lalu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ternyata Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen, tetapi Kristen itu dibuat oleh orang-orang kafir di Antioquia lah. Murid-murid itu disebut Kristen. Ternyata Kristen itu buatan dari orang-orang kafir nih. Ya, kita lihat nih tafsirannya, Mojat. Penganut pendukung Kristus dalam menciptakan sebutan itu maka orang-orang kafir di Antioquia. Jadi Kristen ini adalah sebutan, adalah agama yang dibuat oleh orang-orang kafir di Antioquia. Makanya saya tadi sudah sampaikan ya, tidak ada orang Kristen di muka bumi ini yang mampu membantah argumentasi saya kalau Yesus itu beragama Islam. Tidak ada Yesus beragama Kristen. Orang Kristen itu dibuat setelah Yesus tidak ada. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Lalu tadi Mojat mengatakan Shabbat Shalom, Alefa Shalom, dan salam-salam yang lain. Shalom Aleichem. Kan sudah saya bilang tadi. Ketika kita melihat ayat, harus lihat konteks ayat itu untuk apa. Bahkan kalau kamu merujuk kepada itu, saya juga bisa ngasih. Di dalam Lukas 12 ayat berapa itu Yesus mengatakan Shalom Aleichem, ya, kesejahteraan buat kalian. Tetapi berbeda dengan Yohanes pasal 14:27. Konteksnya itu adalah menjanjikan penghibur penolong yang berkorelasi dengan nubuatan Nabi Muhammad Yohanes 16 ayat 13. Literasi Yahudi sudah membenarkan apa yang saya katakan. Makanya saya berulang kali kepada Mojat dan rekan-rekan, kalau Anda mau memahami dan menemukan kebenaran, pelajari original teksnya. Selama kalian tidak mampu untuk mempelajari, untuk menguasai, akhirnya kalian terkungkung oleh dogma dan doktrin. Tidak ada, sekali lagi, Yesus beragama Kristen, Yesus mengenal Kristen. Bahkan orang yang menyembah Yesus, Matius 7, 21, 23, masuk neraka jahanam. Sesuai dengan dalil Al-Quran. Jadi dari tadi saya tidak mengambil poin kalau Yesus beragama Kristen. Justru saya mendapatkan literasi, referensi dari data-data Yahudi bahwa Yesus itu Islam, bukan Kristen. Terima kasih. Haleluya. Yesus itu Terpujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam. Terima kasih Mas Nandar. Silakan Bang Mozart untuk melakukan penyanggahan. Oke, layar saya dibuka dulu Bang, diperbesar. Iya. Oke. Bosan aku itu aja. Ya, jadi ini perkataan Yesus ya, bukan asumsi. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu kan memakai kata eklesia.
Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jelas bahwa Yesus mengenal kami. Kami adalah orang-orang yang mengikuti pengajaran Simon Petrus. Pengajaran Simon Petrus seperti yang dikatakan dia di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Bahwa nabi-nabi palsu itu atau pengajar-pengajar palsu itu mereka yang menyangkal penguasa telah menebus mereka. Nah, jadi Yesus, kalau bilang Yesus beragama Kristen itu kan lucu, Nandar. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau Yesus beragama Kristen, Yesus mengikuti siapa? Sedangkan arti Kristen itu pengikut Kristus. Kok malah rancu sih, Nandar? Lalu Anda mengatakan Ibrani sebelum Islam itu ada. Entah nanti Islam ada agama yang lahir lalu menamakan dirinya Islam, yang arti Islam itu berarti salam, itu urusan mereka, bukan urusan orang-orang yang lain yang telah menggunakan kata-kata itu. Lalu kalau Anda mengatakan, ya udah salam itu artinya Islam. Om Swastiastu, Islam juga. Hindu Islam, jadi semua dunia ini Islam. Nama budaya, salam sejahtera bagimu juga, Islam juga. Semuanya Islam juga. Kan udah masuk akal. Jadi kalau pemahaman Islam yang Anda ambil tadi, Anda ambil lalu mengatakan bahwa itu adalah arti shalom, bagaimana dengan kata-kata yang memakai kata sama dengan shalom? Jadi sangat jelas bahwa Nandar, Anda itu berusaha mencocok melogikan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Jadi intinya, ya sudahlah, intinya alafas shalom itu artinya Islam meninggal. Nah, jadi kalau orang Yahudi, ada orang meninggal, mereka datang memberi salam, alafas shalom, berarti Islam meninggal, Islam meninggal. Begitu ya Nandar, maksudnya gitu. Nah, kan Anda juga tidak bisa membantah hal itu. Anda tinggal muter-muter di situ. Yesus mengatakan sangat jelas. Ingat, pengajaran Yesus itu diajarkan bukan kepada Nabi Muhammad atau kepada Anda dan saya. Tetapi pengajaran Yesus itu jelas diajarkan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya berkata dengan sangat jelas, nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu itu mereka yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Masa Yesus mengajar yang lain buat murid-muridnya, lalu pas sampai di surga dia mengatakan lain? Kan udah masuk akal gitu, Nandar, kan? Jadi dari ke-12 murid Yesus tidak ada satupun yang mengajarkan tentang Islam. Mereka yang menerima pengajaran langsung dari Yesus. Itu logika yang sangat, yang gimana ya, waktu habis juga. Jadi silakan Bang. Baik, waktu habis. Kayaknya Mas Nandar ini harus diluruskan mengenai apa itu alaifas salam dengan alaihi salam, itu setaranya itu bukan berarti itu meninggal dan sebagainya. Silakan Mas Nandar untuk waktunya selama 3 menit. Ya, tadi dia bilang apa? Alaihi salam. Alaifas salam. Kalau misalkan orang Yahud kan bilang misalnya Moshe itu alaifas salam gitu. Itu kan setara dengan alaihi salam. Bukan berarti Islam itu meninggal gitu. Silakan Mas Nandar. Iya. Jadi tahu. Itu sudah enggak, saya moderator tetap. Itu sudah diluruskan sama Bang Moto ya, tapi saya fokus terhadap yang lain aja. Jadi begini. Memang inilah ya, kalau mereka tidak mengenali original teks, akhirnya gini. Tidak pernah Yesus mengatakan Nosri Mash'ir Lahem, kutinggalkan Kristen bagi kalian, tidak ada. Karena dalam bahasa Ibrani, Kristen itu artinya Nosri. Ya, tidak pernah. Tadi Anda mengutip perkataan siapa tadi? Murid-murid dan lain sebagainya. Mau mengutip perkataan siapapun, secara eksplisit dan implisit, Yesus tidak pernah tahu apa itu ajaran Kristen. Oleh karena ketidaktahuan Yesus tentang ajaran Kristen, di hari akhir orang-orang Kristen ini akan diusir karena menyembah Yesus. Tadi sudah saya jabarkan loh, kamu tuh nggak paham-paham ya. Nggak paham-paham nih. Ini tadi ya, Kristen, Nosri ya. Nggak ada ucapan Yesus mewasiatkan Kristen, tuh nggak ada, Mojat. Kemudian ini tadi Kristen buatan orang Antioquia, jelas datanya. Kemudian mana tadi, sebentar. Oke, ini salah. Ini. Nah, ini Mojat. Orang Yahudi saja, Mojat, orang Yahudi saja dengan sefarianya mendukung, mengamini, mengiyakan apa yang Yesus katakan loh. Di sini apa kamu bisa baca enggak?
Makanya salah satu kekurangan dari teman Kristen yang mana berdebat itu hanya berdasarkan asumsi karena mereka tidak menguasai membaca original teks. Orang Yahudi saja dengan gamblang jelas bahwa Yesus itu mewasiatkan sin, lamet, mem, sofit. Dibaca, ini kan sores ya. Dibaca apa? Dibaca ini. Nih aku kasih tahu bacaannya ya. Bacaannya itu ini, Mojat. Nih ayat 27 mana nih? Nih Mojat, nih Shalom kata Yesus. Kutinggalkan Islam. Ini bukan perkataan saya Mojat ya. Ini didukung oleh pernyataan literasi dari Yahudi, ahli Ibrani, bahkan ini Client Dictionary. Mereka mengamini loh, mengiyakan bahwa yang diwasiatkan oleh Yesus itu adalah Islam. Nih, lihat, sin, lamet, mem, and cv Islam in my channel. And word, the derivating, alef, syameh, lamet, mem. Dibacanya apa? Islam. Ternyata Yesus mewasiatkan Islam. Referensi Yahudi saja tahu, Mojat. Bantahanmu itu akan mengguncang iman Kristen loh. Soalnya dari tadi tidak menyentuh terkait pokok permasalahan yang kita diskusikan. Hati-hati kamu, banyak orang mualaf nanti. Banyak orang yang mualaf. Silakan Bang Mozart untuk melakukan sanggahan dan klarifikasinya selama 3 menit. Oh ya, untuk Bang Mozart ketika dia open cam, ketika sudah menjelaskan baiknya di close cam biar sinyalnya nggak terganggu. Soalnya Bang Mozart kalau open cam itu agak sendat-sendat ya suaranya. Betul. Oke ya, pertama saya dibesarin dulu Mas Nandar. dibesarin dulu Bang Bang Nanda. Mozart. Dibesarin dulu bentar ya Bang Mozart ya. Oke, silakan. Jadi jelas di sini alaf hasyalom merupakan salah satu pengungkapan yang digunakan oleh setengah komunitas Yahudi, terutama Yahudi Askenazi, setelah menyebutkan seseorang yang terhormat baginya yang telah meninggal dunia. Jelas. Iya, ya benar memang alaf Telah meninggal dunia. Nah, shalom. Shalom merupakan kata yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sejahtera. Tidak ada yang hilang, tidak ada pepecahan. Ini literatur ininya jelas di sini. Dia punya referensinya jelas, bisa dicek. Nah, jadi sangat jelas bahwa kalau Islam mau memakai kata shalom, intinya kecuali Islam memakai kata shalom duluan, kata salam. Kan kalau Islam mau mengikuti kata salam kan bukan baru ada pada zaman Islam. Lalu Anda mengutip ini, bukan Matius 7 ayat 21. Nah, saya lihat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan ingat dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dan kehendak Bapa di situ bukan untuk masuk Islam. Apa itu kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku, Yesus, membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman, bukannya yang bisa membangkitkan orang pada akhir zaman cuma Tuhan itu sendiri. Itu kehendak Bapa yang dimaksud dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang Anda kutip-kutip untuk mengklaim-klaim bahwa Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus bagaimana mungkin? Jelas saya sudah memberikan ayat Matius 16 ayat 18. Yesus memerintahkan Petrus untuk membangun gerejanya. Mana mungkin Yesus menyuruh Petrus membangun gerejanya baru Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Kristen. Sedangkan kekristenan itu paus pertamanya, keuskupan kekristenan itu dipimpin pertama oleh Simon Petrus, bukan Paulus. Jadi sudah sangat jelas bahwa Anda itu hanya mengambil data, mencomot-comot lalu untuk menguatkan keimanan Anda. Padahal saya bukan asumsi saya bantah semua argumen Anda dengan ayat Alkitab sendiri. Ayat Alkitab menjawab ayat Alkitab, tidak perlu saya berasumsi. Seperti Anda yang hanya dengan kata shalom, kata damai sejahtera, Anda mau berasumsi bagaimanapun bahwa itu harus merujuk kepada Islam. Berarti Om Swastiastu Islam, nama budaya Islam, semuanya Islam. Ya udah, Islam aja semua. Iya, waktunya udah mau habis, itu aja dari saya. Silakan Bang Mangga. Iya. Oke.
Oke, Silakan, siap Mas Bang Nandar. Moto. Bolak-balik saja sebenarnya ya. Iya. Mojat, ingat Mojat, apa yang kamu nyatakan ini mengguncang loh teman-teman Kristen yang di bawah. Ya, saya menggunakan data bahwa definisi Islam itu berasal daripada shalom yang artinya damai sejahtera. Asyalmu, asyalom, damai sejahtera. Dan orang Yahudi pun memberikan klarifikasi bahwa Islam itu memang seperti itu. Damai sejahtera, keselamatan. Terus apa kata orang Yahudi di dalam kamusnya itu? Islam itu menyembah satu-satunya Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah. Apa juga yang disembah oleh orang Yahudi. Ini definisi Islam yang tidak terbantahkan baik dari data manapun. Seandainya saya melakukan sebuah pembuktian terbalik, di mana Yesus mewasiatkan Kristen, di mana? Coba satu saja ucapan Yesus ya yang menunjukkan, yang mengatakan bahwa saya wasiatkan Kristen untuk kalian. Tidak ada. Tetapi kalau Yesus mewasiatkan Islam, Yohanes pasal 14 ayat ke-27 sangat jelas. Bukan masalah alefah shalom, syabat shalom, shalom aleichem. Tidak perlu kamu ajarin bahasa Ibrani. Saya punya guru bahasa Ibrani yang mengajari tentang itu. Tetapi harus kamu lihat kontekstual ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 itu mengacu ketika Yesus mau pergi. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sebelum Nabi Muhammad terangkat, sebelum Nabi Muhammad kembali ke hadirat yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Islam yang dibicarakan. Nah, itu pun yang dilakukan oleh Yesus. Sebelum Yesus terangkat ke langit, sebelum Yesus diserupakan, sebelum Yesus diselamatkan dalam peristiwa penyaliban hari Paskah itu, yang diwasiatkan Yesus Islam. Ya. Shalom ani mashir lahem, et slomi ani noten lahem. Makanya saya himbau, tolong para pendebat Kristen atau para pendeta ajari umat Anda dan Anda sendiri belajar bahasa Ibrani. Masa kalah sama guru saya Bang Moto, masa kalah sama adik saya Bang Syueb, masa kalah sama evangelis? Bukan kita bukan kita sombong, tetapi kenapa Kak saya mempelajari ini? Biar kalian melek bahwa Yesus itu beragama Islam. Pertanyaan dari saya aja deh satu. Di mana Yesus mengenal Kristen? Atau dalam bahasa Ibrani, Noshri Mashir Lahem, ku tinggalkan Kristen bagi kalian. Di mana ayatnya Yesus mengatakan itu? Terima kasih. Baik, mantap. Silakan Bang Mozat untuk dijawab pertanyaan dari Mas Nandar. Open cam dulu ya, bentar. Oke. Ya, silakan. Nah, jadi data saya cuma Alkitab sama ini. Nah, jadi jelas ya. Susah memang kalau bicara sama Nandar. Begini, pertama saya selesaikan dulu ini. Dan aku pun Petrus. Aku ulangi lagi nih. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi entah nanti mau namanya Kristen, namanya Kristian, namanya Nandar atau namanya Mosat pun, kita yang mengikuti pengajaran Yesus tetap adalah gereja-gereja yang Yesus suruh bangun. Di atas batu ini aku akan membangun gerejaku dan gerbang-gerbang Hades tidak akan menguasainya. Jadi Anda mau mengelak di mana lagi bahwa Yesus tidak mengenal Kristen? Kristen itu hanya sebuah nama, tetapi pengajarnya Yesus ajarkan itu yang kami terima dan kami disebut pengikut Yesus. Jelas Matius 16 ayat 18. Anda mau mengelak di mana lagi, Nandar? Lalu begini, untuk tinggal Anda mengingatkan shalom, saya kasih contoh biar Anda paham ya. Kan sekarang kita sudah tahu kata pergi itu artinya kita berpindah dari satu tempat Sinyal jelek ke tempat lain. Pada tahun 3000 ada seorang bernama Mozart. Dia membuat agama baru dan dia menamakan agama itu saya mengajarkan agama Mozart. Kan tak masuk akal. Jadi kata salam damai sejahtera itu bukan baru ditemukan Islam. Lalu semua Yesus menubuatkan tentang Islam. Islam tidak. Itu kata kerja, kata sifat. Kata kerja lagi saya bilang kan. Kata sifat.
Seperti yang ilustrasi yang kata pergi yang saya katakan itu. Masa nanti orang bilang, oh aku mau pergi ke pasar, oh aku mau beragama ke agamanya Mozart, kan tidak masuk akal begitu, Nandar. Ya. Jadi sudah sangat jelas, Nandar, ya, tidak usah berpolemik di sini. Sudah sangat jelas, narasi Anda dibantah oleh Alkitab sendiri. Kan? Nah, jadi Yesus menyuruh dalam Matius 16 ayat 18, Petrus bangun jemaatku. Entah nanti jemaatnya itu nanti mau namanya sendal ke, sepatu ke. Yesus tetap mengenal kita karena Yesus yang menyuruh Petrus membangun. Mau namanya Mozart ganteng ke, apa ke kan. Pengajarannya yang Yesus ajarkan dan pengajarannya jelas. Petrus katakan di 2 Petrus 2 ayat 1 tadi. Pengajaran yang menyangkal penguasa telah menebus manusia itu baru namanya pengajaran sesat, bukan pengajaran yang Yesus ajarkan. Jadi sudah sangat jelas, Nandar, jangan bernarasi seolah-olah kami ini anak-anak TK. Masakan tahun 3000 Mozart membuat agama yang namanya agama pergi. Lalu Nandar bilang begini, istriku aku mau pergi ke pasar. Lalu istrinya bilang, wah Nandar kamu murtad ya, kamu ikut agamanya Mozart ya. Kan tidak masuk akal, Nandar. Jadi kata salam dalam pemahaman Ibrani itu memang adalah arti salam. Bukan arti seperti kalau Anda mau samakan kata-katanya terserah, tapi artinya pemaknaannya dan penggunaannya juga berbeda. Oke, silakan. Baik, silakan Mas Nandar untuk dijawab dari Bang Mozart ganteng katanya tadi. Woi, ganteng. Bapak-bapak udah bapak-bapak mau dibilang ganteng aja, heran aku mah ya. Bilal bin Robah ini. Mudah-mudahan kamu jadi Bilal bin Robah ya, Mujad ya. Amin. Mewakili itu nanti, Masya Allah. Ntar ya, saya tunjukkan. Coba teman-teman ya, perhatikan ini. Satu guru, satu ilmu, perhatikan apa yang saya akan tunjukkan nanti ini. Ya, sudah mulai. Ini ya, Shalom ani mas'ir lahem. Kutinggalkan Islam buat kalian. Definisi Islam itu bener nggak Shalom? Kita harus identifikasi dulu nih teman-teman ya. Definisi Islam ini ya, datanya jelas loh. Tanya kepada para alim ulama. Shalom. Salam berarti adalah selamat dan sejahtera. Islam berasal dari salam. Dalilnya Quran surat 1947. Ini jelas loh datanya ya, secara sistematis saya tunjukkan. Coba kita bandingkan. Kalau Yesus ini harusnya begini. Aku tinggalkan Kristen bagi kalian. Coba kalau kita lihat bahasa Ibraninya seperti apa. Ani masyir lahem et hanoshrot. Ya, ku tinggalkan Kristen ini bagi kalian. Harusnya begini. Makanya ada enggak Mojad di dalam Alkitab saudara ada kata-kata Yesus ani masyir lahem et hanashrot. Ya, ada enggak? Kan enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena yang Yesus tinggalkan itu bukan Kristen. Bahkan Yesus saya pastikan tidak pernah mengenal kekristenan. Kalau mengenal Islam ini loh data loh. Nggak bisa dibantah oleh siapapun. Ya. Kemudian ini juga nih nggak bisa dibantah. Shalom ani masyir lahem et slomi ani noten lahem. Jadi kita dari tadi cuma beretorika saja. Kalau saya menyampaikan data. Orang Yahudi tadi datanya nih saya tunjukkan nih. Biar tidak ngawur gitu ya di dalam berapologet. Orang Yahudi teman-teman, lihat nih data dari orang Yahudi bisa dicek langsung ya teman-teman ya. Ini namanya Client Dictionary. Di sini berbicara tentang Islam ya. Karta Yerusalem. Dari Yerusalem, dari Israel. Sefaria, apa ini? Islam. Apa soresnya? Sin Lamet Mem Sofit. Tanya Bambang Nursena lah kalau nggak percaya apa yang saya sampaikan. Bener nggak Islam itu soresnya itu adalah Shin Lamet Mem. Data dari orang Yahudi mengamini. Makanya Mojad, saya kasih tahu nih bocoran buat kalian ya. Kenapa orang Kristen itu tidak diajari original text dan bukan merupakan suatu core of value di dalam agama mereka terkait mempelajari original text. Karena kamu kalau mempelajari original text ya bertobat semua, menerima kebenaran Islam. Makanya saya nyatakan ini kepada kamu. Boleh kiranya suatu saat kamu dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih. Sehingga suatu saat suatu saat dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu menjadi pribadi yang terlahir baru dalam kebenaran iman dan di dalam kebenaran Islam.
Haleluya. Saya rasa udah aja ya closing statement karena dari tadi muter-muter itu saja pertanyaan saya aja kamu nggak jawab. Closing aja Iya, deh. saya tanggapi satu Oke. kali dulu baru Oh, closing. Siap. Kamu silakan, tuh silakan. bisa. Jadi ya Cop, oke cop, lah. cop, Jadi cop, cop, cop. memang Ya, saya cop, juga cop, sudah ya. capek berretorika yang itu aja. Karena Anda nih kan mengambil data dari web mana itu kan saya juga tidak tahu. Anda bilang dari Sefaria apa-apa itu, tetapi data yang saya ambil ini kan jelas perkataan Yesus sendiri, Alkitab sendiri, tidak ada data luar. Jadi kita Sebentar, pembuktian aja. Mojat. Mojat, Aduh, jangan tiba-tiba nanti waktunya di pause. Enggak, waktunya di pause. Saya tunjukkan datanya ya, yang tadi. Biar kamu screenshot maksud saya. Ini timer kamu masih untuk kamu. Ini kita biar saya tidak dikatakan fitnah ya teman-teman. Ini data dari Yahudi ya. Nanti teman-teman cari ya nih. Ini Mojat ya, data dari Yahudi ya. Sebentar, biar saya tidak dikatakan fitnah. Waktu ini nih ya. www.separia.org Client Dictionary ini nih. Jerusalem Edition. Kamu cari aja nih ya di dalam Sefaria nih, di dalam kamus dictionary. Jadi ini data orang Yahudi. Tanya Billy lah yang orang Yahudi. Jadi saya tidak pernah berasumsi itu data dari mana. Datanya jelas nih dari Sefaria ORG Client. Atau nanti kalau kamu punya WhatsApp, nanti WhatsApp saya, Japri saya, seger-seger punya nomor saya. Silakan nanti kamu hubungi saya, nanti saya kasih tahu datanya, biar kamu cek sendiri. Tapi seandainya saya kasih tahu pun kamu nggak bisa bahasa Ibrani, sama aja bohong. Silakan lanjut Wajat ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, jadi daripada berretorika, kita langsung ke pembuktian. Pembuktiannya gimana cara membuktikan bahwa betul Yesus itu meninggalkan Islam atau bukan? Jika Yesus meninggalkan Islam, di situ dia katakan kepada dia akan berkata-kata dengan murid-muridnya. Sebut saja kita pembuktian salah satu murid Yesus yang mengajarkan Islam. Salah satu aja, nggak perlu dua, satu aja. Kita pembuktian. Nah, pasti tidak ada. Dan yang kedua, kalau rabi-rabi juga menganggap Shalom itu adalah Islam, sebutkan saja satu rabi yang dia masih agama Yahudi, tapi dia pergi ikut ibadah naik haji di Mekah. Nah, pasti nggak ada. Nah, karena kita langsung di pembuktian aja, nggak usah dikata-kata main-main kata. Karena jelas bahwa Yesus itu berkata-kata dengan murid-muridnya, Nandar. Dia mengajar itu kepada murid-muridnya. Bukan kepada orang yang 600 tahun, 2000 tahun sesudahnya Yesus, tidak. Dan satu pun murid-murid Yesus tidak ada yang mengajarkan Islam. Malah ketua dari 12 murid, yaitu Simon Petrus, yang disuruh Yesus untuk membangun gerejanya, eklesianya, jemaatnya, mengatakan dengan sangat jelas di suratnya tadi bahwa orang yang menyangkal penebusan yang dilakukan oleh Tuhan adalah orang-orang sesat, pengajar-pengajar sesat. Nah, itu murid Yesus langsung loh. Murid yang Yesus pilih langsung. Yang makan, minum dengan Yesus, tidur dengan Yesus bersama-sama. Sebutkan aja dari 12 murid itu, satu aja siapa yang mengajarkan Islam. Nah, pasti tidak ada. Nah, jadi jelas bahwa dari argumen-argumen Anda, jika diberikan pembuktian, tidak ada satu yang bisa dibuktikan. Tetapi kalau data-data yang saya kasih perkataan Yesus sendiri, dan itu dibuktikan dalam surat-surat yang ditulis oleh murid-muridnya. Itu pembuktiannya, Nandar. Gitu kan? Jadi sangat jelas bahwa Shalom, damai sejahtera itu adalah kata yang sudah digunakan bahkan sebelum Yesus lahir. Digunakan oleh orang-orang Ibrani untuk mengatakan salam. Bahkan sebelum Tuhan mengutus firman-Nya mengambil rupa manusia, kata itu sudah digunakan. Nah, jadi bukan Yesus baru mengatakan Shalom lalu kita kaget, oh itu Islam kan, enggak. Tadi saya sudah kasih ilustrasi sedikit untuk membuka pemahaman Anda dengan agama yang saya buat, agamanya bernama agama pergi. Nah, oke, jelas ya. Jadi kita ke pembuktian saja. Jadi kalau Nandan mau langsung closing, oke, kita closing, sama-sama closing. Tapi kalau ya kayaknya kita closing aja karena tidak ada pembuktian di sini. Tidak ada yang Anda katakan itu pembuktian dari mereka langsung yang menerima pengajaran tersebut. Bahkan rabi-rabi pun tidak ada yang pergi naik haji. Kalau yang rabi yang mungkin dia sudah masuk Islam, ya dia masuk Islam, dia naik haji. Tetapi rabi yang masih beragama Yahudi pergi beribadah haji kan tidak ada. Itu aja dari saya, silakan. Iya. Tadi yang opening saya yang mulai. Jadi nanti closing saya yang terakhir ya. Itu aturannya. Karena kamu tadi tidak mau. Jadi, ya berarti saya tanggapi. Nanti kamu closing. Di sini kan? Kamu tanggapi saya closing di sini. Kamu tanggapi langsung saya tutup dengan closing kan? Iya, silakan. Iya, Mojat.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mojat. Sudah saya bilang ya, langsung Bang Moto. Sudah saya bilang tidak ada Kristen di muka bumi ini yang sanggup membantah argumentasi saya. Tadi kan saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Kristen atau Yesus meninggalkan Kristen sebagai sebuah way of life atau dalam bahasa Ibraninya ani mashir hanoshri lahem. Aku tinggalkan Kristen itu buat kalian. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan berbicara tentang Kristen aja, Yesus tidak pernah Mojat. Jadi kamu jangan ngarang. Adapun kamu mengatakan ada nggak murid-murid Yesus mengajarkan Islam? Loh, kamu nggak tahu Islam itu apa? Islam itu adalah menyembah kepada satu-satunya sesembahan yang benar. Makanya kalau kamu ingin menerima berkat yang melimpah, hidup yang kekal, apa kata Yesus? Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kalian, mereka mengenali satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengamini, meyakini bahwa Yesus Kristus adalah utusan. Makanya tidak ada manusia yang menyembah Yesus. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Tidak pernah orang yang hidup dan berkehidupan dengan Yesus yang meyakini bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Sesembahan yang menciptakan tidak ada. Bahkan Yesus itu menikah pada usia 18 tahun. Makanya dari usia 12 sampai 30 tahun tidak dikisahkan kisah Yesus karena Yesus menikah. Bahkan di dalam Injil Thomas, Yesus itu membuat sebuah kriminal loh, membunuh seorang temannya. Ada di dalam Injil Thomas, Injil masa kecil Yesus itu, Yesus membunuh orang, ada itu. Yesus pernah melakukan dosa. Gak ada di dunia ini manusia yang tanpa dosa, bersih tanpa dosa, tidak ada. Para nabi saja bersih karena dosa, karena maksum. Dosanya diampuni yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Jadi Yesus pernah berdosa. Musa dulu pernah memukul orang Israel, orang Mesir. Yesus pun pernah memukul teman sejawatnya sampai meninggal dunia itu. Tidak dikenakan hukuman karena Yesus masih kecil. Kalau dalam Islam itu belum mukalaf. Kalau di dalam hukum positif anak di bawah umur. Kalau di dalam Yahudi belum masuk fase bar mitzvah, anak hukum, makanya tidak dihukum. Yesus pernah membunuh orang di dalam Injil Thomas, berdosa dia. Nah, Yesus ajarkan ketauhidan. Payomer Yehoshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Tidak ada Yesus mengatakan anahnu aba pehaben pirwah kodes Eloheha. Tidak ada Mojat. Yang diajarkan Yesus hanya Islam, ketauhidan. Baik, terima kasih. Terima Silakan kasih. tanggapannya. Bang Mojat. Closing dong, dari tadi tanggapan terus. Iya, closingnya silakan. Iya, Kamu jadi harus jelas closing. bahwa memang Nandar ini kan suka ambil data-data dari akun-akun data palsu seperti Injil Thomas, Tuh. Injil Dongeng, Injil Apokrifa yang mengatakan bahwa Yesus kecil-kecil pernah memukul orang lalu mati. Jelas dalam Bilangan 4 ayat 23 dicatat, Bilangan 4 ayat 23, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas yang mendapat wajib tugas, yang menjadi rabi, itu baru dicatat. Yesus tidak kemana-mana, Nandar. Ketika orang melihat Yesus, mereka bilang, bukankah dia anak Yusuf, si tukang kayu itu? Mereka mengenal Yesus. Jadi saya closing langsung aja bahwa Nandar tidak bisa membuktikan bahwa Islam itu artinya ini. Bahwa Shalom itu pembuktiannya secara nyata, real. Itu adalah Islam. Nah, jelas bahwa dia katakan Yesus sejak kapan mengatakan beragama Kristen. Nandar, buka pikiranmu. Afganiti adalah orang yang mengikuti Afgan. Mereka fans Afgan. Apakah Afgan dia seorang Afganiti? Tidak. Dia yang diikuti. Apakah Yesus seorang Kristen? Kristen artinya pengikut Yesus. Kita yang mengikuti Yesus. Bukan Yesus mengikuti dirinya sendiri. Nah, jadi daripada pemahaman-pemahaman yang Anda ambil, Anda mencoba untuk berasumsi itu semuanya rancu dan ngawur. Contoh dari kata shalom. Kata shalom kan sebelum firman menjadi manusia pun telah diucapkan bangsa Yahudi sebagai kata salam.
Jadi tidak ada Anda mengatakan Islam artinya lah itu. Kalau Islam artinya apa-apa-apa, ingat bangsa Ibrani, bangsa Israel sejak zaman Musa mereka memanggil sebutan Tuhannya dengan sebutan Elohim. El artinya Tuhan, Im itu bentuk jamak. Jika memang Tuhan yang mereka maksud seperti Allah, pasti mereka memanggilnya Eloah, bukan Elohim. Oke, jelas? Jadi sangat jelas bahwa firman Yesaya 55 ayat 11, Tuhan mengutus firman-Nya untuk menyatakan dirinya. Nah, jadi kita tidak usah bahas sampai di situ, closing. Jadi memang Anda tidak bisa membuktikan. Lalu saya tadi memberikan perkataan Yesus sendiri. Contoh yang tadi saya ambil Matius 16 ayat 18. Yesus menyuruh Petrus membangun gerejanya, jemaatnya, umatnya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Kristen, loh ini Yesus sendiri yang suruh bangun. Paus pertama kekristenan, entah nanti mau namanya Kristen ke namanya Mosa ganteng ke, artinya kita yang belajar pengajaran dari murid-murid Yesus itu kita disebut pengikut Yesus. Yang Yesus suruh pada Matius 16 ayat 18. Jadi yang Anda bilang Yesus tidak mengenal Kristen itu hanya asumsi Anda belaka. Lo ayatnya jelas, aku tadi baca berulang kali malah aku baca. Dan sangat jelas bahwa murid-murid Yesus sendiri dalam 2 Petrus 1 ayat 4, ayat 1 sampai ke 4, dia mengatakan bahwa orang yang menyangkal penguasa telah menembus mereka yang pengajaran sesat. Jadi dia menyangkal pengajaran-pengajaran, dia mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan pengajaran-pengajaran seperti di luar yang murid-murid Yesus ajarkan. Jadi waktu saya habis, oke, silakan. Sudah closing jadi. Iya, terima kasih. Sudah Kita closing. ya. Sekarang tinggal Mas Nandar closing nih. Iya, Mojat. Terima kasih, Mojat. Kamu sudah menemani saya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mojat ini apa ya? Saya tanya apa, jawab apa. Ya, Mojat, aku kan tadi tanya, di mana Yesus mengatakan tentang kekristenan. Kamu mengatakan kepada Petrus, buatlah jemaat. Saya tanya apa, jawab apa. Kecuali saya tanya begini, Mojat, di mana Yesus berkata tentang pembentukan inisiatif pembuatan jemaat. Kamu jawab itu benar. Yang saya tanyakan bukan jemaat, Mojat, tetapi yang saya tanyakan Yesus mengenal kekristenan di mana. Makanya kamu baca Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kristen ini produk dari orang-orang kafir di Antioquia. Yang mengatakan itu orang-orang Kristen, teolog-teolog Kristen. Lalu kamu katakan, saya mengutip masa kecil Yesus, Injil Thomas, kamu katakan kamu mengutip kitab-kitab palsu. Tidak ada di dalam konsep kekristenan apokripa itu disebut palsu, tidak ada. Tidak pernah, ya. Bahkan kalau kamu konsisten, Paulus sendiri mengutip kitab palsu, berarti kalau begitu. Ya, di mana ayatnya saya tunjukkan ya, bahwa Paulus mengutip kitab apokrifa. Ayo, nih saya tunjukkan ayatnya. Para pendeta belum tentu tahu ini, saya udah tahu. Nih ya, Paulus mengutip kitab apokrifa tentang kenikmatan surga. Jadi Yesus menjanjikan 100 bidadari untuk nanti disetubuhi ya, atau untuk kita berhubungan suami istri. Nah, ternyata ini sudah dijelaskan oleh Bapak Paulus 1 Korintus 2 ayat 9 tentang kenikmatan yang besar ya di sorga. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Coba kamu tanya para pendeta, ini tentang kenikmatan sorga. Nah, kalau kamu cari di dalam gospel manapun, tidak pernah ada tertulis apa yang dikatakan Paulus ini. Di mana ini adanya? Sampai mampus pun tidak pernah kamu temukan di dalam gospel yang kamu punya ini. Ternyata Paulus mengutip kitab apokrifa ini ya, tafsiran Yerusalem. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 64 ayat ke-6, Yeremia 3:16. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Ternyata nenek moyang orang Kristen mengutip kitab apokrif. Makanya 1 Korintus 2:9 kamu cari di dalam kitab apapun dalam Alkitab tidak pernah ketemu bunyi yang sama, narasi yang sama dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Kenapa? Karena jiplak dari kitab apokrifa.
Loh, kalau saya jiplak kamu salahkan, kenapa Bapak Paulus ketika menjiplak Injil palsu kamu kok tidak mengkritisi? Terima Oke, kasih. waktu habis sudah. Kamu itu closing apa? Berargumen Anda. Kamu itu aduh, ya udahlah, udah closing jadi. Closing itu yang benar Haleluya, gitu. Kalau mau begitu kita haleluya. bahas apa? Loh, loh. Aku kan Udah menanggapi oke, saya mau pamit, kamu. Ya, Saya ya, mau ya. pamit, Makasih, mau pamit makasih itu ya, ya. Ojat Terima ya. kasih. Mudah-mudahan kamu nanti dapat Eh, hidayah Allah ya. Amin. Terima Sama kasih. dipulihkan. Dijamah, Haleluya. ditukar, di haleluya. Oke, aku berdoa buat Mujat Oke, ya. Apa aku Mujat pamit ya. Oke, boleh shalom. kiranya suatu Yuk. saat Mujat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi Capek. pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan kami berdiskusi. Di sini ada teman-teman yang hadir. Saya akan buka komal untuk umum, siapapun boleh masuk dan silahkan berdiskusi. Ada Demian, ada siapa lagi nih? Ada Sueb, ada wah nggak ada nih. Siapa yang Kristen ya? Semut Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Faid, Ibeng. Ini ya, boleh ini forum bebas ini. Silakan yang mau berdiskusi. Ibeng. Mana nih teman Kristennya nih? Oke, yang di YouTube sudah 1 jam setengah. Saya mau closing dulu yang di YouTube ya teman-teman ya. Sorry ya, sebentar ya. Aku mau closing dulu yang YouTube. Jadi sebentar. Aku mau closing dulu yang di YouTube. Gimana caranya ya? Sebentar, aku lupa lagi caranya ini. Ntar closing. Oke. Ntar rungkat lagi. Ah, Ntar luar. ini suara siapa ini? Anda. Semut Irang. Di mute dulu Bang. Aku mau closing di YouTube Bang. Oke, ntar ya. Coba lihat di ini. Oke. Suaraku ada? Halo? Cek. Ada ya. Oke, aku mau closing dulu di YouTube. Alhamdulillah teman-teman kaum muslimin wal muslimat dan teman-teman Kristen yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan dari hamba Allah yang dari Australia, terima kasih super stikernya luar biasa. Mudah-mudahan antum sehat semua di sana, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Bunda Asi dan teman-teman yang sudah hadir, para kunci biru yang sudah mengkondusifkan typing di YouTube, saya aturkan terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan panjang umur kepada kita semua sehingga kita disampaikan oleh Allah kepada 1 Syawal dan disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dengan al-Islam, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai way of life. Inna dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Bagi teman-teman Kristen secara pribadi saya memohon maaf, ini adalah diskusi ilmiah. Ya, kalau ada yang tidak terima dengan penjabaran saya, silahkan berdiskusi dengan saya, silahkan antitesa, silahkan bantah argumentasi-argumentasi yang saya jabarkan di dalam perdiskusian ini. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata, narasi, retorika yang salah dari diri saya, jangan disimpan di dalam hati. Lehitraot haverim ya karim. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di YouTube ya guys ya, bukan di TikTok ya. Suaraku ada? Halo? Ada Sueb, ada aman. Suara agak ngerok ya. Oke. Ya beda lah yang udah buka sama yang belum buka.
Ya elah bro. Ya. Tadi apa namanya? Dia mengutip beberapa ayat ya. Jadi kita melihat Oh, sebuah kecacatnya, betapa cacatnya umat terjemahan ya. jangan dipanas-panasin, cacat. Jangan, Gak apa-apa. biasa aja narasi. Oke, silakan Ep. Nah tadi membantah terkait dengan perkara apa namanya? Sores dari kata salam ya. Iya, Nah, iya. kalau kita lihat teksnya ya, di sini apa yang dijabarkan Al-Quran secara tekstual ya, itu tidak semata-mata merupakan klaim subjektif, tetapi merupakan klaim yang dimana ungkapan tersebut melintas pemahaman dari bahasa Semitik itu sendiri. Yang dimana gejala linguistik terjadi bukan cuma terjadi dalam bahasa Arab, bahkan yang satu rumpun dengan bahasa Arab pun bisa mengalami hal demikian. Bisa saya dulu? Iya. Oke, saya aturkan dulu ini. Mana Bang Moto ini? Pergi ya. Kamu layar ya? Bang Moto makasih ya sudah dimoderatori, teman-teman makasih yang sudah tap-tap layar tadi. Siap. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan teman-teman semua dengan kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Oh iya kok. Afwan. Silakan. Kita lihat di sini dalam apa surat Al-Baqarah ayat yang ke 133. ...131, sorry, 31 bukan 33. Nah, Blur. Nah, ini tadi. Nah, sini dikatakan begini. Enggak blur ya? Lanjut. Bagus. Silakan, Ep. Ijqala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ada ungkapan aslim dan aslamtu, yang artinya sama-sama diartikan sebagai kata menyerahkan, berserah, menyerahkan. Yo. Apakah pola teks seperti ini hanya terdapat dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Karena gejala linguistik seperti ini dalam ungkapan bahasa Semitik pun masih bisa kita jumpai hingga hari ini. Mari kita lihat di dalam teks Peshitta, kita bahas teksnya saja ya. Kita bahas teksnya saja sebentar, Krega. Kita baca dulu dalam Roma pasal 1 ayat ke-24 atau 23. 24 ya. Nah, 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ada kata menyerahkan di situ. Tadi dalam Al-Quran kata aslam tu dan dalam aslim artinya berserah atau menyerahkan. Jelas ya? Nah, sekarang kita coba meng-cross check teksnya dalam original teksnya pada Roma pasal 1 nomor ke-24. Roma pasal 1 nomor ke-24, sebentar. Insyaallah kelihatannya. Dua, tiga, 24. Nah ini.
Sini dikatakan begini. Mitilhana aslim inon alaha largigata tamata delabohon ya dan ta'aron pagarahon behon. Mitilhana aslim. Bang Moto, kelihatan? Ngeblur dikit, tapi saya sih bisa bacanya. Bisa Aslim kelihatan. ya. Ntar, Aman, aman, aman ya. aman. Ntar, nah ini aslim ya, yang artinya adalah menyerahkan. Jadi apa yang dikatakan teks yang gejala linguistik yang kita jumpai dalam Al-Quran itu sendiri, itu bukan semata-mata klaim subjektif dari Al-Quran. Bahkan yang dikatakan Al-Quran itu melintasi batas sejarah. Karena ungkapan seperti Al-Quran pun juga bisa ditemui dalam kitab-kitab terdahulu. Dan di mana kata aslim tadi atau aslam tu berdiri dalam satu akar kata yang sama. Sin, lam, mim. Atau dalam bahasa Aramaiknya sin, lamat, mem. Kita belajar linguistik di sini. Ntar saya ambil pulpen dulu. Sin, lamat, mem. Kita tulis ya. Sin, aduh, ntar, sorry, penanya nggak macet. Mana, aduh, nggak ada pulpennya. Nah, sin, lamet, mem. Ya. Dalam bahasa Arabnya tadi gimana? Aduh. Kok macet itu nih? Dalam bahasa Aramaiknya, ya Arabnya, sin, lam, mim, s, l, m. Salam ya. Dan juga kata Islam berdiri dalam bentuk tulisannya kan tadi kan samek, lamet, mem. Ya kan? Islam. Kita lihat di dalam ulangan pasal ke-24. 24 ayat ke-15. 23 sorry. Ulangan 23 nomor 15. Ya. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Kata kau serahkan. Serahkan ya. Kalau kita lihat dalam Targum, sebelum kita ke Targum, kita ke original teks bahasa Ibrani-nya. Nah, cuman nomornya kegeser gara-gara Septuaginta. Biasa itu. LAI. Lo tasgir avet el adonaf asiryin nasel eleikha ma'im adonaf. Tasgir, menyerahkan. Ya. Tapi di sini tadi dalam Targum dia mengalami pendalaman makna sehingga kalau kita jumpai dalam Targum Deuteronomy, ulangan, Torah komentari by Rabbi Shedegaon, ya, pasal yang ke-23, nomor yang ke-15. Nah, dikatakan begini. Li'anna allaha rabbuka nuruhu salikun fi wasati mu'askarika liyukhallathaka wa yussalama ya a'da'aka fi yadika fayakunu mu'askaraka muqaddas wala yara fika amrun qabihun
fayansurifu anka. Ya. Wa yuslama akar katanya sin lam mim, menyerahkan. Bertemu di sini akar kata semuanya. Jelas ya? Di kata Islam ya. Ini mana ditulis dalam format Judeo Arabik samek lamet mem, tapi di dalam kamus yang mana Anda tunjukkan tadi kan ada konfirmasi penulisan Arabiknya dalam akar kata sin lam mim. Gitu. Betul. Ya kan? Nah, Ya. dan juga Halo, Ep. ada Kedengar nggak, Ep? kedengar. Dalam Al-Qur'an, Ya, lanjut. dalam Al-Qur'an dan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dalam Kodeks Belasan Akhir. Kalau kita lihat ya, sebelum kita lihat ke bahasa Ibraninya, nanti bisa dibaca pada surat Al-Imran ya. Ayat yang ke-52. Bentar. Aduh. Kita dalam surat Al-Imran ayat yang ke-52. Falamma asa Isa minhumul kufra qala man ansuri ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah amana billahi washhad bi anna muslimun. Kata muslimun ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dalam Kodeks Belasan Akhir Belasan Akhir ayat yang ke-52 dalam surat Al-Imran ya, Subi Ali Adawi belasan ayat bentar di dalam surat yang ketiga surat Al-Imran dengan ayat yang sama ya, halaman 53. Halaman yang ke-53 surat Al-Imran 52. Nah ini. Nah, dikatakan begini. Ka'asyir khas Yesu mit sadam et hakkefira amarmi tomkhay lem'an Allah amru ha khabarim anu tomkhay Allah he manu be Allah vehaed ki muslimim anu. Muslimim akar katanya mengikuti penjabar format teks dari Yudi Arabik syamek lamet mem. Ketemu dengan tadi yang kata Islam tadi, syamek lamet mem, ditarik ke dalam bahasa Ibraninya sin lamet mem. Secara akar kata ketemu. Gitu. Jadi jelas yang disampaikan oleh Yesus adalah shalom yang merujuk kepada yang dikatakan mana tadi apa? Muslimim, Islam. Gitu. Silakan. Oke. Suaraku jelas, Ep? Halo? Selamat pagi. Halo? Selamat sore. Halo? Salam, selamat pagi. Apa kabar? Ya, selamat sore. Suara Itu jelas? jelas banget Bang Nandar. Assalamualaikum. Jelas. Oke. Assalamualaikum, Bang Daniel. Pahit ini Muslim apa Kristen? Selamat sore, Pak Denny, atau di sana mungkin pagi ya. Silakan, di sini ada Syueb, ada Bang Moto, ada Daniel, ada Pahit. Saya nggak tahu nih Pahit ini Kristen apa Muslim. Silakan kalau mau berdiskusi ya. Kalau saya sudah lelah berdiskusi, silakan teman-teman saja yang lain mungkin kalau mau berdiskusi silakan. Bang Yana kan udah capek. Pak Denny, suaranya kecil Pak Denny. Oh, 1, 2, 3. Kecil banget, kecil sumpah. Kalau coba Daniel coba bicara Daniel. Suara itunya juga Kalau Pak Daniel- Dedinya kecil tadi. Nah, kalau Daniel gede. Pahit ini Kristen apa Muslim? Pahit tidur ya? Ya, kalau tidur mah aku turunin deh.
Aduh. Halo Pak Denny, silakan Pak Denny coba bicara. Ini ada Daniel. Tes 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ya 1 2 ya 3. Ya bagus. bagus, cuma suaranya agak kecil aja. Tapi Agak bisa kecil lah. aja Oke. ya. Ini headsetnya ini begini nih. Apa kabar semuanya? Kabar baik Pak Denny. Pak Denny, Bagus. sehat. Amin, amin, amin. Lagi pada ngobrol apa aja tadi? Ngobrolin apa ya? Kalau Silakan Pak aku Denny. nyimak penjelasan dari Bang Sueb tadi itu menjelaskan tentang kata-kata Islam itu sendiri sih. Jadi nggak ngobrol Oh, tentang lain gitu. Itu penanggapan aku ya. Hmm. Ya kalau kalian ngobrol tentang Islam ya juga nggak apa-apa sih. Aku juga belajar lah. Aku belajar dengerin aja. Kalau ada tanya-tanya baru aku jawab ya. Pak Denny ini mau bertanya atau mau ditanya? Mau belajar dan mau ditanya. Oh, mau belajar dan mau ditanya. Bagus sih. Aku boleh bertanya dikit nggak Pak Denny, tapi nggak yang gimana-gimana ya, pertanyaannya yang simpel-simpel aja. Boleh, santai dong. Oke. Pak Denny, gimana caranya Pak Denny bisa mengenal gelap kalau nggak ada terangnya sekiranya, ataupun bolak-balik deh. Gimana Pak Denny bisa mengenal terang kalau seandainya tidak ada gelap? Bisa nggak kira-kira? Sebentar ya. Bagaimana mengenal terang kalau tidak bisa sih. Kalau seperti contohnya kalau seandainya Adam tidak berbuat dosa maka kita tidak mengenal gelap sebenarnya. Bisa sih, bisa. Oh, bisa ya. Kalau Adam Bisa. tidak berbuat dosa, kita tidak akan mengenal gelap, tidak akan mengenal jahat. Seperti itu ya Betul, kurang lebih ya. betul Nah, ya. sekarang Pak Denny percaya kan adanya baik dan adanya buruk, Mm-mm. adanya jahat, ada gelap, ada terang, ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih. Ya, Kita percaya. Dan percaya. kaki kita juga ada kiri, ada kanan, sama seperti tangan. Kalau hanya Heeh. tangan kanan doang kan nggak enak kan? Nah, yang jadi pertanyaan aku, Pak Denny percaya nggak adanya halal maka adanya haram? Percaya juga. Tapi Percaya juga. Hmm. tapi ada pengecualian juga ya. Kalau itu memang ada haram, ada halal. Tetapi kalau Tuhan sudah menentukan semuanya halal, maka tidak ada lagi yang diharamkan. Ini jadi perspektifnya lain lagi. Ini perspektif perintah dari Tuhan. Bisa jadi yang tadinya haram sekarang enggak lagi, bisa jadi kalau Tuhan mau kan bisa terjadi. Seperti semacam makanan di Kristen ya. Di Kristen itu pada perjanjian lama banyak yang diharamkan di hukum-hukum Taurat. Eh, Apalagi masalah makanan ya, banyak yang diharamkan, banyak sekali. Kayak onta diharamkan, semuanya binatang yang berkuku biak dan berkuku belah itu diharamkan semuanya. Tetapi di perjanjian baru Tuhan Yesus telah menghalalkan semuanya gitu, asal tidak berlebihan. Nah, haramnya itu kalau sudah berlebihan ya benar-benar haramnya tetap ada, tetapi bukan di bahan makanannya, tetapi terletak pada sedikit atau banyaknya makanan atau minuman yang kamu konsumsi. Kalau kamu makannya normal, itu tidak ada haramnya. Tetapi kalau kamu makan berlebihan, segala macam dan minum berlebihan sampai mabuk sebagai contoh, itu baru diharamkan. Ada jadi, sebenarnya masih ada sebenarnya. Jadi untuk jenis makanannya tidak diharamkan, tetapi untuk sedikit banyaknya bisa mengharamkan. Oke.
apapun jawaban Bapak sih, kalau aku nggak akan membantah. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantah, boleh. Kalau aku aku tidak memaksakan Bapak harus menjawab sesuai keinginan aku, nggak. Nah, Betul. karena Bapak menjawab seperti itu, aku lanjut sedikit pertanyaan Pak gini. Sesuatu contohnya, Eh tunggu dulu. Aku mau jelas ya, sedikit tadi ya, sorry ya, maaf ya. ya lanjut. Sebagai contoh minum alkohol. Minum alkohol di Kristen itu boleh. Tetapi kalau terlalu banyak minum alkohol yang mengakibatkan kamu mabuk, itu yang diharamkan. Gitu. Jadi banyak sedikitnya yang banyak sedikitnya minuman dan makanan yang kamu konsumsi itulah yang diharamkan. Tetapi untuk jenis makanannya dan jenis minumannya tidak diharamkan. Tetapi untuk konsumsinya iya. Terus silakan tanya lagi, silakan. Oke. Nah, gini Pak. Kalau di dalam perjanjian lama, kalau nggak salah tuh di Imamat ya, aku lupa ingat lah. Iya, Ya, itu kan babi jelas haram ya. Tertulis babi haram. Nah, Betul. sekiranya kalau untuk menyatakan babi itu halal, harusnya itu juga ada pernyataan yang terang seperti mengatakan dalam perjanjian baru tuh babi halal gitu. Itu ada nggak Pak yang secara signifikan mengatakan babi itu halal dalam perjanjian baru? Secara signifikan tidak, tetapi secara apa ya, alkemi itu pada umumnya iya. Sebab yang berfirman itu Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kita boleh makan makanan semuanya. Tak jelaskan ya, kenapa kok di perjanjian lama babi itu diharamkan. Selain itu memang diterangkan bahwa itu dagingnya itu tidak bersih gitu, sesuai dengan firman Allah. Tetapi itu tidak ada dampaknya untuk kesehatan kalau kamu tidak berlebihan makannya. Kalau kamu berlebihan makannya, itu baru bisa menimbulkan penyakit. Itu betul. Makanya Tuhan Yesus berfirman, lagian dulu kembali lagi ke perjanjian lama. Perjanjian lama itu sebenarnya, jadi hukum-hukum yang ada di perjanjian lama tentang pengharaman makanan dan minuman di perjanjian lama itu sebenarnya diperuntukkan spesial untuk orang Israel saja, tapi tidak berlaku untuk orang di luar Israel sebenarnya. Hukum-hukum itu sebenarnya dibikin, ya hukum-hukum Taurat itu sebenarnya dibikin spesial untuk orang Israel aja, tapi tidak berlaku untuk orang di luar Israel. Terus karena hukum semacam makan babi diharamkan, itu memang benar, saya tidak menyangkal sama sekali, itu betul sekali. Tetapi jangan lupa, hukum itu sebenarnya spesial diperuntukkan untuk bangsa Israel saja. Sedangkan pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, makanan babi itu dihalalkan olehnya sendiri, karena dia yang berfirman toh, itu dihalalkan, tapi itu untuk seluruh dunia. Jadi hukum Taurat itu untuk khusus untuk orang Israel saja, sebenarnya tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lainnya sebenarnya. Nah, setelah Tuhan Yesus berfirman, semua yang masuk ke dalam perutmu toh akan masuk ke jamban. Tuhan Yesus bilang gitu. Tuhan Yesus lebih mementingkan kesucian hati daripada kesucian makanan. Dia bilang, dia berfirman bahwa semua makanan itu artinya kalau Tuhan Yesus bilang semua yang masuk ke dalam mulutmu itu toh nanti akan keluar ke jamban dan terbuang lagi. Tetapi apa yang keluar dari hatimu itulah yang bisa mengharamkan kamu. Yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus adalah kamu boleh makanan segala macam, tetapi lebih baik bersihkan hatimu. Jangan sampai ada kata-kata kotor dan kata-kata jahat yang keluar dari hatimu dan sebagainya. Begitu penjelasannya di Kristen. Jadi tentang halal dan haram itu. Sekali lagi, apapun jawaban Pak Denny akan saya terima. Masalah sesuai atau nggak sesuai kembali lagi buat teman-teman yang menilai. Tidak ada paksaan kalau sama saya Pak. Yang ketiga gini Pak. Kamu Tadi kan Bapak mengatakan kamu yang mana? Al-Fatah. Oh, Al-Fatah ya. Ya. Dengan jawaban Bapak tadi kan mengatakan bahwa hukum Taurat itu ataupun hukum-hukum di dalam imamat dan lain segala macam itu hanya teruntuk orang-orang Israel. Karena Iya, mungkin betul. ada ayatnya, ya kan? Tidak untuk bangsa-bangsa lain. Juga Betul. di dalam
perkataan Yesus juga dia diutus hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa-bangsa. Nah, ada pun ayat pendukung untuk penyebaran Injil ke seluruh bangsa itu memang ada, cuman Ada, tidak betul, teruntuk betul, untuk betul. Yesus. Nah, itu dalam analogi saya ya, Pak. Saya tidak berani mengasumsi terlalu jauh. Uh, Makanya saya berpikir gini, Pak. Kenapa yang ketika yang nggak enak itu hanya untuk Israel, terus yang enaknya bisa untuk semuanya gitu loh. Ya itu Larangan uh, ibaratnya gini, kalau dikasih duit 500 tuh hanya untuk Israel, kalau 100.000 tuh untuk semua bangsa gitu. Itu analoginya ya. Uh, uh, karena Yesus di situ jelas mengatakan aku hanya diutus untuk Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi itu. Jadi ajarannya itu bisa meluas. Nah, betul. sedangkan hukum yang diterapkan untuk Israel itu nggak bisa meluas, hanya untuk Israel Ya, gitu loh. betul, 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 betul. Nah, itu yang aku buat aku tuh bingung. Uh, Silakan, Mbak. Aku tidak uh, mau terlalu mengasumsi gitu. ya itu kalau itu dikarenakan hukum mercy, jadi hukum apa? Mercy apa ya, mercy ya? Ya, kamu tahu kan mercy loh. Hukum mercy itu diperuntukkan untuk dunia, hukum yang untuk Isra apa waktu itu kita apa namanya? Itu dikarenakan pada saat itu dikarenakan zamannya. Jadi zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus dan zaman sesudah kedatangan Tuhan Yesus Kristus gitu. Memang benar Tuhan Yesus itu diutus untuk bangsa-bangsa Israel, itu memang benar. Tetapi setelah dia tugasnya selesai, menginjili bangsa Israel, lantas pengajarannya itu melebar. Pengajarannya dia menginginkan, Tuhan Yesus Kristus itu juga menginginkan bukan hanya si Israel saja sebenarnya yang untuk dijadikan murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus mau bahwa segala bangsa juga dijadikan murid-muridnya, oleh karena mercy Allah kepada kita semua. Tadinya sebelum Tuhan Yesus datang itu mercy Allah itu sebenarnya cuma spesial untuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkehendak lain lagi. Aku tidak mau saja cuma menyelamatkan bangsa Israel, tetapi aku juga mau menyelamatkan segala bangsa gitu. Maka dari itu Tuhan Yesus kan juga berfirman, ini Tuhan Yesus yang memerintahkan, pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua murid-muridku, baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian. Review.